Apa itu kesehatan reproduksi atau KESPRO? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Reproduksi kan ketika kita ada di dalam rahim. Sekitar di bulan keempat, bayi di dalam rahim itu sudah mulai terbentuk yang namanya sistem reproduksi atau kelamin. Nah, setelah kita lahir, kita sudah memiliki yang namanya sistem reproduksi yang utuh, seperti vagina kalau perempuan dan lain sebagainya, dan juga kalau penis untuk laki-laki. Ketika kita memiliki sistem reproduksi yang sehat, maka kita bisa menjalani fungsi-fungsinya seperti menghasilkan keturunan jika waktunya. Remaja akan mengalami berbagai perubahan, baik itu perubahan fisiknya maupun perubahan psikologinya atau mentalnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perubahan pada fisik. Yang pertama itu menstruasi. Orang ada yang tahu artinya menstruasi? Semua di sini pasti menstruasi kan? Mimpi basah, kan? Nah, kalau menstruasi itu artinya keluarnya darah di vagina yang diakibatkan meluruhnya dinding rahim. Menstruasi terbagi dari 4 tahap. Yang pertama, tahap menstruasi ketika induk daripada telur mengeluarkan sel telur. Kedua, tahap folikuler, di mana tahap ketika sel telur itu sudah memasuki daripada saluran telur. Kemudian ada tahap ovulasi, di mana sel telur ini sudah siap untuk membuahi atau menerima sperma. Jika bertemu dengan sperma, maka bisa membuahi atau menghasilkan anak. Nah, kemudian ada fase luteal, di mana fase ketika tidak terjadinya perubahan, maka dinding rahim akan melurus. Kemudian, apalagi ciri-ciri daripada remaja yaitu payudara dan pinggul besar. Sudah tentu ya, ketika sudah memasuki tahap remaja, maka seorang remaja akan memiliki payudara atau pinggul besar. Itu adalah perubahan daripada remaja. Jangan pernah merasakan minder atau tidak percaya diri. Itu adalah ciri-ciri daripada seorang remaja. Kemudian itu perubahan suara. Kalau laki-laki itu akan mengalami perubahan suara, yaitu suaranya itu akan menjadi lebih berat. Iya nggak laki-laki? Benar? Oke, itu adalah ciri-ciri daripada seorang remaja. Kalian harus bangga bahwa memiliki ciri-ciri daripada seorang remaja itu. Kedua yaitu tumbuh bulu di sekitar ketiak dan kelamin. Nah, yang kakak bilang tadi di perempuan. Ketiga, tumbuh putih bercampur. Kalau tumbuh basah. Semua laki-laki di sini pernah mengalami mimpi basah? Pastinya ya. Tujuan kami dapat. Nah, mimpi basah itu adalah keluarnya air mani atau sperma dari penis tanpa tidak disengaja, apalagi pada tidur. Kalau disengaja gimana? Bisa itu dikeluarkan, tapi jangan sampai keseringan. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi daripada kualitas sperma. Oke? Bisa dikeluarkan. Bisa. Apa silakan aja, tapi jangan keseringan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mana tahu dari kalian ada yang dipertanyakan lagi, bisa dipertanyakan. Menjadi lembab kan. Nah, kan yang lembab itu, habis itu akan jarum. Nah, nanti kita beri lagi handuknya kan. Nanti kita pakai lagi. Terus dia lembab lagi handuknya. Jadi itulah jarum-jarum yang menunggu di sini. Apa sih penyebabnya kalau puting itu apa terjadi berlebihan gitu Kak? Apa penyebab? Iya, terjadi berlebihan? dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu kalau Konsentrasi dimulai, gitu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi di sini ada pertanyaannya nih. Kan tadi udah dijelaskan nih sama kakaknya kan. Apa aja sih yang kalian dapat ketahui dari yang dijelaskan
Kalau lagi menstruasi bagi perempuan harus sering-sering ganti pembalunya 4 jam sekali kalau bisa ya guys. Oke guys. Laki-laki juga tadi kan disuruh bersihin apa tuh? Apa?